Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat siang ya sahabat RT semuanya. Kembali ketemu dengan sajian dialog siang di kesempatan siang hari ini ya. Tentu saja di dialog siang kali ini Puspa tidak akan pernah sendiri, karena selalu hadir di hadapan Puspa beliau narasumber yang terpercaya pastinya, selalu yang kita hadirkan ke sini, dan juga dari organisasi, dari dinas maupun dari lembaga yang kompeten ya. Oke, hari ini Puspa sudah menghadirkan di sini beliau yang luar biasa sekali. Ibu Dian Marta SHMH adalah Wakil Ketua PN Temanggung atau Pengadilan Negeri Temanggung yang sebentar lagi alhamdulillah menjadi Ketua PN ya. Ini beberapa hari lagi nih menuju ke sana. Baik, saya sapa dulu beliau, Bu Dian Marta. Bu Marta, selamat pagi. Siang ya. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Puspa. Semangat, luar biasa, senyum yang mengembang cerah dan luar biasa hari ini bisa hadir di studio RTFM ya. Alhamdulillah selalu sehat ya. Baik, Bu Marta dan juga pendengar setia RTFM, di kesempatan hari ini tentunya kita tidak akan berlama-lama untuk langsung membahas materi yang akan kita sampaikan kepada Anda semuanya, bahwa materi ini sepertinya sangat penting sekali untuk banyak diketahui oleh masyarakat seputar Temanggung dan sekitarnya, pastinya terkait dengan gugatan sederhana ya, tema kita hari ini nggih Bu Marta ya. Baik, gugatan sederhana. Dari kalimatnya saja gugatan sederhana pastinya ada penggugat dan tergugat nih pastinya ya. Oke, sampai ke materi gugatan sederhana atau hari ini yang kita bahas, tentunya kita langsung aja akan kepada beliau yang akan lebih menjelaskan secara detail nih apakah yang dimaksud dengan gugatan sederhana tersebut dan bagaimana ini intinya seperti apa. Bu Marta, monggo langsung saja kita berikan kepada masyarakat Temanggung. Iya, terima kasih Mbak Puspa. Izinkan terlebih dahulu saya menyapa pendengar setia RTFM dimanapun berada. Ya, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Kemudian menuju ke materi pokok yang akan kita bicarakan, yaitu mengenai gugatan sederhana. Ya. Sederhana itu sendiri kalau diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bersahaja atau tidak berlebih-lebihan ya. Baik, iya. Sesederhana cinta di antara kita ya. Betul sekali. Kita dan pendengar setia RTFM ya. Oke. Jadi gugatan sederhana itu adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang nilai materi gugatannya paling banyak 500 juta rupiah. Oke. Ya. Kemudian diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya juga sederhana. Inilah yang membedakan gugatan sederhana dengan gugatan perdata pada umumnya. Oke. Yaitu di nilai materi gugatan yang dibatasi paling banyak 500 juta. Baik. Sementara di gugatan perdata pada umumnya tidak ditentukan berapa materinya. Begitu. Baik. Jadi secara materi sudah jelas bahwa gugatan sederhana ini adalah materi yang paling banyak adalah 500 juta rupiah ya. Dan diselesaikan tadi secara sederhana. Sederhana. Baik. Ya. Oke. Jadi yang membedakan dengan gugatan yang tidak sederhana apa nih? Berarti dari nilai materi tersebut ya, Bu Marta ya? Nilai materi, kemudian tata cara pemeriksaannya, kita nanti masuk ke hukum acaranya ya. Perbedaan dengan gugatan biasa dan gugatan sederhana, nanti kita akan bicarakan acaranya juga berbeda. Begitu. Yang jelas itu tadi syaratnya nilai materi paling banyak 500 juta. Baik. Kemudian tata cara pemeriksaannya dan pembuktiannya adalah sederhana. Oke, poinnya di sana. Nilainya 500 juta, tata caranya sederhana. Baik, tentunya ini semua sudah ada dasar hukum yang kuat memondasi atau memberikan arahan tentang gugatan sederhana ini. Apa yang menjadi dasar hukum yang kuat sehingga gugatan sederhana ini ada nih, Bu Dian Marta? Iya, Mbak Puspa, Mahkamah Agung
telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma 2 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Ada beberapa hal yang menjadi pembeda sehingga akhirnya diubah dengan peraturan terbaru, yaitu kalau di Perma 2 2015 nilai materi gugatan yang diatur paling banyak 200 juta. Ya, kalau di Perma 4 2019 adalah 500 juta. Kemudian yang menjadi pembeda adalah para pihaknya. Ya, oleh karena masa pemeriksaan gugatan sederhana ini dibatasi hanya dalam waktu 25 hari, hakim harus menyelesaikan, maka para pihak itu hanya terdiri dari satu pihak saja. Boleh lebih dari satu apabila mempunyai kepentingan yang sama. Kemudian terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Oleh karena terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya itu harus melalui panggilan umum yang waktunya melebihi jangka waktu pemeriksaan gugatan sederhana. Tadi kan jangka waktunya 25 hari. Ya. Kalau pemanggilan umum terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya itu lebih dari 3 bulan pemanggilannya sendiri. Begitu. Kemudian penggugat dan tergugat itu harus dalam satu wilayah hukum yang sama. Temanggung, misalnya Temanggung ya. Ataupun kalau penggugat tidak dalam satu wilayah hukum yang sama dengan tergugat, penggugat harus diwakili oleh kuasa hukum, kuasa insidentil atau wakil yang domisili hukumnya sama dengan tempat tinggalnya tergugat. Baik, jadi jelas nih kenapa dikatakan gugatan sederhana. Tadi Bu Dian Marta sudah memberikan rincian detail penjelasan kepada kita semuanya masyarakat Temanggung melalui RTFM bahwa tadi nilai materinya, kemudian para pihak juga mekanismenya secara sederhana antara penggugat dan tergugat harus satu wilayah begitu ya Bu ya. Dan ketika tidak satu wilayah harus ada kuasa yang dikuasakan domisili di sini juga. Nah, ini nilai sederhananya terletak di sini. Dan seberapa penting Bu Marta ketika melihat di Temanggung situasinya seperti apa, kemudian juga kenapa gugatan sederhana ini penting untuk diberikan ilmunya atau berbagi infonya melalui radio, atau sekarang ini kita harus membahas lebih serius terkait hal ini melalui RTFM pada masyarakat. Seberapa penting sih arti dari gugatan sederhana sendiri untuk masyarakat? Iya, begini Mbak Puspa ya, core bisnis pengadilan negeri itu adalah persidangan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini kita dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu edukasi hukum melalui RTFM ya. Dengan sosialisasi gugatan sederhana, dengan diluncurkannya peraturan Mahkamah Agung RI tadi, sebetulnya kan tahun 2015 diperbarui 2019 ya. Sebetulnya sudah banyak sosialisasi yang sudah kita lakukan ya. Tapi kalau melalui radio, karena kita baru bekerja sama tahun lalu, baru sekali ini. Baik. Nah, untuk kondisi saat ini di Pengadilan Negeri Temanggung itu, pengajuan gugatan sederhana seringkali dikembalikan. Sering dikembalikan yang terjadi. Kenapa dikembalikan? Oleh karena tidak memenuhi syarat. Ya, baik kelengkapan syaratnya ataupun materi gugatannya sendiri. Bahwa kalau kelengkapan syarat itu adalah wewenang panitera, syaratnya itu kurang, kemudian dikembalikan. Kalau sudah masuk ke pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh hakim, apabila hakim menilai bahwa materi gugatan itu bukan gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan putusan dismisal, putusan pendahuluan. Artinya perkara itu belum sampai disidangkan, belum sampai diperiksa, tapi sudah diputus dismisal dengan alasan hakim menganggap bahwa gugatan itu tidak termasuk gugatan sederhana. Seperti itu ya. Syaratnya kurang ketika tadi ada satu putusan pendahuluan, berarti dianggap tidak dalam satu gugatan sederhana. Nah, ini
Apa yang melatar belakangnya diterbitkannya peraturan yang baru nih dari Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana? Apakah juga seperti halnya di Temanggung ketika banyak tadi dikatakan oleh Bu Marta kalau mungkin edukasi hukum yang kurang ataupun kurang maksimal yang beberapa waktu yang lalu, tetapi kita hari ini sudah ada kegiatan seperti ini harus bisa dipahami oleh masyarakat ya. Nah, apa yang menjadi melatar belakangi keputusan peraturan Mahkamah Agung ini terkait gugatan sederhana, kenapa harus ditekankan begitu Bu Marta? Ya, intinya adalah adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelenggaraan peradilan. Berarti meringankan masyarakat arahnya ke sana, nggih. Betul. Kita bedakan dulu. Perkara gugatan biasa, Mbak Puspa ya, itu jangka waktu pemeriksaannya kalau di pengadilan negeri itu kita dibatasi 5 bulan harus selesai. Kemudian kalau mengajukan upaya hukum di banding ya di pengadilan tinggi, itu hakim pengadilan tinggi diberi batas waktu 3 bulan untuk menyelesaikan. Kalau itu naik lagi upaya hukumnya kasasi, hakim agung diberi waktu untuk menyelesaikan paling maksimal 250 hari. Jadi kalau itu waktu kita pergunakan semua untuk menyelesaikan satu perkara, itu Mbak Puspa bisa bayangkan sendiri berapa lama waktu luar yang biasa, membuat pihak menunggu, pihak menunggu untuk mendapatkan putusan itu berapa lama. Nah, kemudian Mahkamah Agung dengan semangat itu tadi, sederhana, cepat dan biaya ringan, mengeluarkan terobosan peraturan tentang gugatan sederhana. Dengan pembatasan waktu pemeriksaan 25 hari, kemudian upaya hukumnya cukup di pengadilan negeri. Jadi kita sendiri yang memutuskan, tidak usah ke pengadilan tinggi atau di kasasi. Jangka waktunya mungkin sekitar 50 hari maksimal sudah selesai. 50 hari maksimal. Jadi terkait tadi yang melatar belakangnya adalah asas sederhana, asas cepat, kemudian juga biar ringan begitu ya Bu ya. Artinya mengarahnya ke sana untuk lebih memberikan efektivitas di berbagai lini ini ya untuk ke sana. Nah, ini yang menjadi syarat nih Bu Marta, kalau tadi dikatakan di awal ketika di Temanggung banyak yang dikembalikan tadi ya, dan juga ketika sebelum ada putusan tetapi ada kekurangan syarat ataupun syarat yang belum dipahami oleh masyarakat. Nah, ini apa saja sih syarat untuk dapat mengajukan gugatan sederhana ini yang harus dilakukan oleh penggugat? Yang tadi saya tambahin ya, mengenai latar belakang Mahkamah Agung adalah mendorong kemudahan berusaha. Berusaha. Karena berarti berusaha di bidang ekonomi, Ibu? Di bidang ekonomi itu kan penyelesaiannya harus cepat ya. Baik. Mengingat modal itu kan harus berputar ya, begitu. Jadi itu untuk mendorong kemudahan berusaha. Jangan sampai nanti pelaku-pelaku bisnis itu terganjal permasalahan hukum yang penyelesaiannya berlarut-larut begitu. Betul. Salah satunya seperti itu. Apalagi situasi seperti sekarang ya Bu ya, pandemi yang semua lini dari sektor ekonomi, sektor apapun ini bisa terdampak. Baik. Kalau tadi saya sudah mengatakan ke Bu Marta bahwa apa saja syarat yang harus diajukan kepada gugatan sederhana ini, Bu, apa nih harus kita lengkapi ataupun harus masyarakat ketahui secara detail supaya tidak dikembalikan ketika ternyata kita sudah pede nih, tetapi akhirnya ini masih kurang gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada Mbak Puspa dan para pendengar bahwa kebanyakan yang mengajukan gugatan sederhana itu adalah dari pihak bank. Bank. Baik. Kasusnya seperti apa, Bu? Baik itu BPR. Seperti BRI, seperti itu dari pihak bank rata-rata ya. Mereka mempunyai perjanjian kredit dengan debitur, kemudian debitur mengalami kesulitan untuk membayar, jadilah kredit macet. Kemudian salah satu cara untuk menarik kembali debitur supaya memenuhi kewajibannya adalah mengajukan gugatan sederhana. Syaratnya adalah tadi yang saya sampaikan di awal bahwa materinya syaratnya paling banyak 500 juta. Contohnya kalau bank itu memberikan kredit 600 juta kepada debitur, yaitu tidak masuk gugatan sederhana karena sudah melebihi ambang batas syarat
ya. Oke. Ye. Materialnya. Kemudian Ya. perkara yang diajukan adalah berupa wan prestasi. Wan prestasi itu seperti itu, debitur telat membayar atau Oke. macet membayar, itu wan prestasi. Mm-mm. Dan atau perbuatan melawan hukum. Oke. Seperti misalnya nih, kita hidup bertetangga, tetangga kita membangun merehab rumah yang kemudian mengakibatkan kerusakan pada rumah kita, yaitu nilainya di bawah 500 juta, kita menganggap kerusakannya di bawah 500 juta, bisa mengajukan lewat gugatan sederhana ke pengadilan negeri. Baik, begitu. oke. Kemudian yang diajukan bukanlah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus. Oke. Yaitu contohnya pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, Oke, ya, karena mereka punya hukum acara tersendiri, ya, baik mengenai penyelesaian perkaranya, berapa lama waktunya, mereka punya hukum acara tersendiri. Oke. Kemudian bukan sengketa hak atas tanah, Oh, ini beda ya berarti ya. bukan kepemilikan, Aha. ya, begitu. Oke. Karena kepemilikan itu pembuktiannya pasti tidak sederhana, pasti rumit. Nantinya akan menabrak batas waktu yang 25 hari itu. Baik. Ya. Kemudian ada tambahan lagi yang sebagaimana diatur dalam pasal 4 Perma nomor 4 tahun 2019, yaitu tadi yang saya jelaskan di awal. Para pihak itu terdiri dari penggugat dan tergugat. Oke. Jumlahnya tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Misalnya, bank ini debiturnya adalah suami istri, jadi tergugat satunya suaminya, tergugat duanya istrinya. Karena kepentingannya yang sama, dibolehkan seperti itu, ya. Kemudian terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana, harus diajukan lewat gugatan perdata pada umumnya. Oke. Ya. Jadi terlihat sekali bedanya. Ya. Ya. Kemudian tadi domisilinya harus di daerah hukum pengadilan yang sama, Oke. kecuali penggugat menunjuk kuasa insidentil atau wakil dari perusahaannya Oke. yang wilayah hukumnya sama dengan domisilinya tergugat. Oke. Ya. Kemudian ini penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasanya. Jadi meskipun gitu. sudah punya kuasa, penggugat dan tergugat tuh harus hadir sendiri di persidangan. Tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum Iya. ya. Oke. Karena nanti sambungannya dengan hukum acara yang nanti kita akan bicarakan. Oke. Ya, mengenai perdamaian nanti. Wow, sampai dengan sini berarti masyarakat nih semakin tahu Bu Marta bahwa kenapa gugatan sederhana ini ada ya, intinya untuk memberikan satu kemudahan. Tadi akses dari waktunya juga tidak memakan waktu yang lama gitu ya. Dan juga syarat-syaratnya tadi seperti domisili, kemudian juga yang lain nih ternyata artinya untuk lebih mempercepat proses ya. Nah, ini bagaimana tentang hukum acara? Kalau tadi dikatakan di awal bahwa nantinya mekanismenya seperti ini tadi ya tentang syarat. Nah, ini tentang hukum acara gugatan sederhana sendiri bagaimana Bu ini untuk gugatan sederhana? Ya, hukum acara ini adalah hukum yang mengatur tentang tata cara berperkara di pengadilan ya. Jadi tahap-tahapnya ya begitu. Jadi tahapan penyelesaian gugatan sederhana ini meliputi dari awal dulu adalah pendaftaran perkara. Pendaftaran Ya. lebih dahulu. Ya. Saat ini pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Temanggung itu diwajibkan melalui e-court, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik. Nah, nanti mengenai e-court ini akan kami jadikan materi tersendiri. Baik. Ya. Artinya pendaftarannya secara online gitu ya? Secara online. Baik. Gitu, ya, secara online. Kemudian pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana ini adalah tugas panitra. Oke. Jadi ketika gugatan sudah masuk secara online, kita memeriksa itu, Mbak Puspa, kita periksa. Kan syarat-syaratnya sudah langsung di-upload oleh pihak penggugat, ya, di-upload dalam bentuk PDF. Itu kita bisa periksa. Kalau memang syaratnya sudah lengkap, maka akan lanjut. Kalau tidak lengkap, ya itu tadi kita pencet tombol tolak di e-court tersebut. Iya. Itu tolak itu kemudian
pihak menerima notifikasi, biasanya para pihak akan datang langsung ke pengadilan menanyakan kenapa kok ini ditolak begitu. Padahal di dalam EKOT itu sudah ada ruang khusus untuk memberikan alasan kenapa pengadilan negeri memencet tombol tolak. Itu alasannya ada di situ. Ya. Kemudian setelah panitera menentukan bahwa itu lengkap, maka ditetapkan hakim oleh ketua pengadilan. Hakim di sini adalah hakim tunggal, jadi bukan majelis, ya, hakim tunggal. Kemudian setelah ditunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut, maka panitera menunjuk panitera pengganti yang akan membantu hakim dalam menyidangkan perkara tersebut. Setelah hakim menerima berkas gugatan sederhana, maka akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Ya, baik. Untuk mempertimbangkan apakah gugatan itu termasuk gugatan sederhana atau tidak. Kalau hakim menganggap ya itu bukan termasuk gugatan sederhana, maka akan mengeluarkan penetapan. Penetapan menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, kemudian mencoret perkara tersebut dari register perkara dan mengembalikan sisa panjar perkara yang sudah disetorkan oleh pihak. Seperti itu. Kalau kemudian dalam pemeriksaan pendahuluan itu hakim menganggap bahwa itu masuk gugatan sederhana, maka hakim kemudian menetapkan hari sidang untuk perkara tersebut. Setelah ditetapkan hari sidangnya, ini secara elektronik semua ya. Untuk penetapan hari sidang juga elektronik. Masih secara online ya. Iya, betul. Kemudian dilakukan pemanggilan para pihak. Itu tugasnya jurusita. Untuk memanggil langsung kepada yang bersangkutan melalui mekanismenya. Kalau panggilan kepada penggugat melalui online, karena penggugat tadi kan mendaftarkan secara EKOT ya. Jadi penggugat menerima panggilan melalui alamat emailnya. Ya. Kemudian kalau tergugat dipanggilnya secara langsung. Jadi melalui relas panggilan, untuk disidangkan sesuai hari sidang yang ditentukan oleh hakim. Kemudian pada hari sidang yang ditentukan kan para pihak hadir ya, yaitu kemudian dimulai pemeriksaan persidangannya, itu ada unsurnya, ada perdamaian, pembuktian dan putusan. Begitu. Nah ini bedanya begini Mbak Puspa. Gimana Ibu? Pada perkara gugatan pada umumnya perdamaian itu dilakukan tersendiri oleh seorang hakim namanya mediator. Itu dibatasi waktunya 30 hari, bisa diperpanjang 30 hari. Kalau di dalam gugatan sederhana, perdamaian ini dilakukan oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Jadi di proses persidangan itu diarahkan untuk melakukan perdamaian. Baik, berarti hakim ini langsung mengambil, artinya kebijakan nanti dari hakim untuk bagaimana bisa damaikan gitu ya, tidak melalui mediator nggih. Betul. Nah, pengalamannya banyak gugatan sederhana yang menemui jalan damai atau sepakat. Jadi biasanya pada hari sidang pertama itu kan bank ini yang diwakili kuasanya dengan debitur ini mereka sepakat, debitur ini sudah kita tidak lanjutkan, saya akan menyelesaikan kewajiban saya. Seperti itu. Jadi banyak kami memutus dengan perdamaian. Artinya membantu situasinya, jadi lebih cepat. Dan cepat. Ke perdamaian itu tadi ya, penyelesaian dilakukan secara keluargaan, artinya seperti itu ya. Betul. Ya, menarik sampai di sini, sampai di hukum acara aja ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu Bu, ternyata prosesnya gugatan sederhana adalah seperti ini. Seperti dengan judul ataupun nama ini, gugatan sederhana adalah tadi Bu Marta sudah menjelaskan detail sekali bahwa gugatan sederhana ini titik beratnya tadi di sederhana, materialnya tidak sampai 500 juta, kemudian waktunya juga terbatas, dibatasi artinya, dan juga tadi dari domisili yang sama antara penggugat dan tergugat, kalaupun tidak sama harus diwakilkan. Nah, sampai di sini dulu kita jeda ya. Terasa nih Bu, sudah hampir 30 menit ngobrol. Nggak terasa ya? Nggak terasa ya. Kita akan sambung lagi. Sahabat RT monggo, nanti silahkan bisa langsung gabung untuk yang mau bertanya. Mumpung ada beliau nih, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung yang hadir di studio RT FM. Silahkan bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di 088 227
0812860948 untuk nanti langsung Puspa bisa bacakan untuk dijawab oleh Bu Dian Marta ya. Setia terus di 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Dialog Siang. Dialog Siang. Ya, masih bersama Dialog Siang RTFM di siang hari ini ya. Dan tentunya Bu Dian Marta, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sudah rawuh di sini. Dan tadi di awal sudah kita banyak bahas seputar gugatan sederhana, sampai tadi di tata cara ataupun hukum acaranya ya Bu ya, yang sudah kita bahas sampai dengan. Tetapi sebelum ke berikutnya, ada beberapa pertanyaan sudah masuk di sini Bu Marta, bahwa kita juga membuka interaktif melalui WhatsApp di 088 227 860948. Oke. Saya pilih dari Bu Mira yang sudah bergabung di siang hari ini. Nah, RTFM selamat siang. Mau bertanya, apakah gugatan sederhana ini bisa banding gitu? Kita jawab dulu Bu, monggo. Silakan dari Bu Mira di Temanggung, gugatan sederhana ini apakah bisa banding gitu? Oke, Mbak Puspa, selamat siang Bu Mira, terima kasih atas pertanyaannya ya. Apakah gugatan sederhana ini bisa banding? Bisa. Banding itu kita artikan sebagai upaya hukum ya terhadap pihak yang tidak menerima putusan hakim gugatan sederhana. Jadi banding di sini kalau di dalam gugatan peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana itu istilahnya keberatan. Istilahnya keberatan. Keberatan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa keberatan ini cukup diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung. Jadi gugatan sederhananya juga diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung. Untuk banding atau keberatannya juga diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung. Oke, Pengadilan Negeri juga tidak di atasnya. Tidak di Pengadilan Tinggi. Ya. Kemudian ada batas waktu pengajuan keberatannya, yaitu diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Nah, ini bedanya. 7 hari setelah putusan diucapkan itu manakala pihak itu hadir lengkap. Kalau hadir lengkap kan langsung didengarkan pada saat itu ya. Pemberitahuan putusan ini artinya itu salah satu pihak tidak hadir, terutama yang mau mengajukan banding ini. Jadi 7 harinya dihitung setelah pihak ini menerima pemberitahuan putusan dari pengadilan. Gitu. Menerima 7 hari ya, batas waktunya ya. Jadi proses keberatannya 7 hari setelah menerima putusan. Kemudian keberatan atau banding ini istilah umumnya itu adalah putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum lain seperti lanjutannya adalah kasasi atau peninjauan kembali. Jadi ini keberatan ini adalah putusan akhir dari gugatan sederhana. Begitu. Gugatan sederhana. Baik. Ketika ada proses tadi yang ditanyakan oleh Bu Mira, apakah bisa banding? Ini istilahnya keberatan tetapi masih di pengadilan yang sama, pengadilan negeri ya, tidak di pengadilan tinggi. Dan artinya tadi ada mekanisme yang harus dilengkapi setelah 7 hari ya, batas maksimal ya Bu Martang ya. Ketika sudah menerima hasil putusan, nah ini 7 hari ini dalam proses ke-7 hari ketika keberatan bisa diajukan melalui PN ya. Satu lagi sebelum ke materi yang Puspa akan tanyakan kepada Bu Dian Marta, ada beberapa yang sudah masuk juga. Saya pilih untuk pertanyaan yang ini sepertinya ya. Tadi sepertinya sudah dijelaskan tapi boleh ditanyakan lagi nih. Dari Pak Andri di Temanggung, selamat siang Mbak Puspa. Nah, saya pengen bertanya, apakah perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan yang lain ataupun gugatan biasa? Nah, ini perbedaannya apa nih Bu? Mungkin dari titik beratnya, kalau tadi Bu Marta sudah menjelaskan banyak panjang di depan, tetapi mungkin ada titik berat. Apakah sama dengan tadi yang dijelaskan atau mungkin bisa diulang kembali nih gugatan? Ini perbedaannya apa dengan gugatan yang biasa gitu Bu? Perbedaannya tadi seperti diceritakan di awal, disampaikan di awal ya. Jadi ada beberapa syarat gugatan sederhana. Itulah yang menjadi pembeda ya. Kalau gugatan sederhana nilai materinya itu diatur paling banyak 500 juta. Gugatan perdata pada umumnya tidak diatur. Ya, kemudian
itu kalau gugatan pada umumnya tidak mengatur mengenai pihak. Pihaknya mau di mana saja di seluruh Indonesia, bahkan Bisa, di luar ya. negeri pun bisa digugat. Oke. Ya, begitu. Mau berapapun tidak dibatasi, ya. Oh ya, tetapi yang di sini tadi domisili harus sama Harus gitu ya. sama. Oke, dan waktu juga tadi ketika sederhana nih jangka waktunya juga terbatas gitu ya, Iya. gugatan. Nah, kalau tadi di sini berarti mungkin mengerucut ke pertanyaan pendengar yang mungkin akan ditanyakan juga. Ini berarti tidak memakan waktu lama dan prosesnya juga segera bisa diselesaikan secara, kalau tadi hakim juga membantu untuk menjadi moderator untuk mendamaikan kedua belah pihak begitu ya Bu ya? Iya. Dan Oke. perbedaannya Mbak Puspa, saya jadi ingat bahwa keistimewaannya hakim di perkara gugatan biasa itu harus bersifat pasif. Kita Oke. benar-benar hanya menggantungkan pembuktian dari pihak, ya. Tapi Oke. kalau di gugatan sederhana, hakim itu harus aktif dalam Ini hal berarti ya. Oke. dalam hal keistimewaan ini dalam hal memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana Oke. secara berimbang kepada para pihak. Oke. Kemudian mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, termasuk menyarankan para pihak itu untuk melakukan perdamaian di luar pengadilan, begitu. Kemudian menuntun para pihak dalam pembuktian, menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak. Di gugatan biasa Oke. tidak ditemukan keaktifan hakim seperti ini. Oke, ini yang jadi titik berat berarti hakim juga di sini berperan aktif begitu ya. Ya, Penjelasan kepada semua pihak begitu ya. ya. Kemudian di hukum acaranya dalam gugatan perdata pada umumnya itu acaranya itu komplit, ya. Kalau di gugatan sederhana ada beberapa acara yang dihilangkan. Seperti di gugatan sederhana itu tidak dapat diajukan tuntutan provisi, tuntutan eksepsi, rekonvensi atau gugatan balik, intervensi dari pihak lain yang punya kepentingan yang sama, kemudian replik, duplik, dan kesimpulan. Jadi banyak acara yang dipangkas dari gugatan perdata biasa, akhirnya menjadi namanya gugatan sederhana. Sederhana. Ya. Dibuat secara, artinya konsep ataupun prosesnya juga sederhana ya Bu ya. Mengarah ke sana. Berarti ini yang menarik di sana ya. Tadi Pak Andri yang sudah bertanya, terima kasih. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan yang lain ataupun gugatan biasa seperti apa sudah dijawab oleh beliau, bahwa hakim di sini bersifat aktif, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai. Ini tadi yang sudah dilakukan juga, termasuk menyarankan. Ada pertanyaan lagi Bu, ini yang terkait dengan hakim. Nah ini, berapa jumlah hakim dalam gugatan sederhana Bu? Bisa dijelaskan kepada masyarakat. Oke, ini terima kasih dari 3126 di Temanggung. Terima kasih. Berapa jumlah hakim nih Bu Dian Marta untuk yang ada di gugatan sederhana ini? Untuk mengadili gugatan sederhana itu tadi seperti yang saya jelaskan bahwa ditunjuk hakim tunggal, artinya hanya satu yang menyidangkan. Hakim tunggal ya. Oke. Hakim tunggal hanya satu. Oke. Dan itu harus kami pilih dari senioritasnya ya. Oke. Karena kami harus berjaga-jaga bahwa nanti apabila ada upaya hukum keberatan kan harus ditunjuk satu majelis 3 hakim berarti. Nah, 3 hakim ini tidak mungkin lebih junior daripada yang menyidangkan perkara gugatan sederhananya. Oke. Ya, begitu. Ya. Jadi konsep di sini jelas. Ketika nanti hakim tunggal berarti disiapkan untuk hakim senior nanti yang untuk dan mengadili biasanya keberatan. Oke, berarti biasanya nih ditangani oleh hakim-hakim muda ya, Bu betul, ya. betul. Kebetulan di Oke. PN Temanggung ini hakimnya muda semua. Muda semua, ya. Pak Larko dan kawan-kawan ya. Cuma saya yang tua. Enggak, tidak tua. Kemudian bisa aja. Enggak, Intermezzo, ya. kita masih muda ya Bu ya, Iya. semangatnya ya luar Tetap biasa. semangat muda ya Mbak Puspa ya. Iya, luar biasa. Iya. Tadi Bu Marta sudah menjelaskan panjang lebar kepada kita masyarakat Temanggung melalui RTFM bahwa gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan yang ternyata nilai gugatannya juga dibatasi paling banyak 500 juta dengan diselesaikan secara pembuktiannya juga sederhana begitu ya Bu ya. Nah ini apabila memerlukan informasi mengenai gugatan sederhana ini bisa datang ke layanan langsung terpadu atau bisa mungkin mana nih yang bisa dikunjungi, website ataupun media sosial yang bisa masyarakat ketahui Bu Marta seputar gugatan sederhana.
untuk yang memerlukan informasi mengenai gugatan sederhana atau berencana mengajukan gugatan sederhana, bisa datang ke pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Temanggung. Kami akan memberikan penjelasan dengan ramah ya, sesuai dengan niat kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung. Atau bisa melihat website Pengadilan Negeri Temanggung, atau bisa pula menghubungi nomor WA PTSP On Call Pengadilan Negeri Temanggung, yaitu di nomor di bawah ini. Nggak kelihatan ya, kalau di radio nggak kelihatan ya. Di nomor di bawah ini. Jadi saya sebutkan saja. Boleh, silakan. 0812 2750 6123. Petugas PTSP kami akan bersiap untuk menjawab pertanyaan. Kemudian mungkin untuk melengkapi Mbak Puspa ya. Jadi syarat pendaftaran perkara melalui e-court tadi, selain surat gugatan yang bertanda tangan, juga dilampiri surat kuasa apabila memang ada kuasanya yang bertanda tangan, kemudian ID card dari kuasa tersebut, dan surat tugas apabila ada. Surat tugas itu biasanya dari institusi ya. Kemudian surat gugatan tadi bertanda tangan dalam format PDF, dan surat gugatan dalam format RTF. Kemudian bukti-bukti yang akan diajukan yang telah dinasehel di kantor pos. Jadi bukti itu apabila akan diajukan di persidangan harus dibawa ke kantor pos untuk ditempeli materai dan dicap. Ya. Jadi syaratnya seperti itu, gugatan sederhana ya, dan masyarakat perlu ketahui, perlu dipahami bahwa gugatan sederhana ini nanti artinya untuk lebih mensederhanakan proses, juga artinya intinya nanti penyelesaiannya diarahkan menuju ke kesepakatan perdamaian, begitu ya? Begitu. Dua belah pihak, karena damai itu indah Mbak Puspa. Luar biasa, betul sekali Bu Dian Marta. Walaupun beliau ini adalah seorang hakim ya, Sobat RT, Bu Dian Marta, tapi luar biasa energinya, kita bisa mendengar dari suaranya saja ya Bu Marta. Wow, ini kalau nyanyi pasti bagus banget nih. Merdu ya, merdu, merusak dunia Mbak Puspa, merdu itu. Bu Marta, nah kalau tadi banyak sudah di awal penjelasan seputar gugatan sederhana, saya pengen tahu juga Bu Marta, di Temanggung situasinya seperti apa sih Bu? Gugatan sederhana ini berlangsung, apakah dari lembaga mungkin tadi Bu bercerita seputar banyak mungkin pihak-pihak bank ya, pihak-pihak finance gitu ya, untuk menggugat debiturnya ataupun yang mungkin mangkir dari kredit dan sebagainya. Ini situasinya seperti apa? Apakah semua sudah sesuai dengan prosedur atau mekanisme? Apakah di jalur ataupun di situasi pemahaman yang kurang paham nih Bu Marta? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, edukasi hukum melalui RTFM hari ini materinya adalah gugatan sederhana, karena saya melihat dari berapa jumlah yang ditolak pengajuan gugatannya, berapa yang diputus dismisal oleh hakim begitu. Jadi makanya kami juga punya rencana untuk mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak bank yang membutuhkan narasumber tentang gugatan sederhana. Ayo bagaimana caranya supaya gugatan sederhana itu maju terus tanpa ada penolakan dari pengadilan, tanpa ada putusan dismisal dari hakim begitu. Jadi ada beberapa BPR yang meminta kami untuk menjadi narasumber gugatan sederhana. Begitu. Langkah edukasinya ternyata seperti itu, nggih. Dan berarti di situasi di Temanggung masih banyak ini ya? Masih banyak. Masih banyak yang ditolak, artinya untuk tidak memenuhi syarat gugatan sederhana atau bagaimana Ibu? Ada beberapa. Ada beberapa. Karena begitu ditolak, mereka membaca keterangan kenapa ditolak. Kemudian mereka datang sendiri ke PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, menanyakan, kemudian kita menjelaskan. Nah, kemudian kan mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, begitu. Karena dari bank-bank ini kemungkinan ada target penyelesaian kredit ya melalui gugatan sederhana. Jadi memang ada target setiap bulan itu dari bank tertentu itu harus memasukkan gugatan sederhana sekian ke pengadilan negeri begitu. Karena ada target penyelesaian kredit di institusi mereka.
berarti ketika ada target penyelesaian kredit di institusi bank tersebut atau institusi finance, tetapi tidak ada pemahaman juga sama saja ya Bu sama ya. saja. Artinya nanti menjadi tidak sederhana lagi karena harus mengulang kan? Iya, harus mengulang ya. Oke, jadi diperlukan pemahaman edukasi kepada masyarakat tidak hanya kepada lembaga saja begitu ya. Jadi masyarakat juga perlu tahu tentang gugatan sederhana ini. Dan situasi di Temanggung tadi Bu Marta sudah mengatakan ya pemirsa dan juga pendengar bahwa semuanya di Temanggung ada yang ditolak artinya, dan juga ada yang memang berproses ini ya sampai dengan berarti detik ini. Untuk perkara berdamai sendiri banyak ya Bu atau berlanjut Bu untuk situasinya? Ada yang sudah selesai di perdamaian, ada yang tetap juga lanjut. Begitu. Tapi testimoni dari pihak bank itu rata-rata pengajuan gugatan sederhana itu menjadi semacam shock terapi untuk debitur yang macet itu, sehingga mereka akhirnya mau menyelesaikan tunggakan mereka, begitu. Menjadi salah satu shock terapi. Begitu. Tapi yang apapun jelas, itu ya? Mungkin mekanisme hukum dan kita juga tetap harus taat hukum dong ya. Kalau betul. Ketika ada shock terapi tetapi tidak diindahkan juga sama saja ya Bu ya. Iya betul. Keistimewaannya gugatan sederhana di Perma 4 2019 ini. Penggugat itu bisa mengajukan sita jaminan terhadap kepada hakim. Ya, kalau di Permater yang lama tadi tidak diatur seperti itu. Kalau di Perma terbaru ini ada pengaturan seperti itu. Jadi bisa mengajukan sita jaminan. Ya, sita jaminan. Ya, kemudian Ketua Pengadilan Negeri juga bisa melaksanakan eksekusi. Ada pengaturan eksekusi. Tersendiri di gugatan sederhana ini. Wow. Luar biasa, ilmu baru juga buat Puspa, buat pendengar semua RTFM dan juga tentunya masyarakat di luar sana, bahwa gugatan sederhana ini walaupun namanya gugatan sederhana dikemas ataupun ada aturan khusus yang mengatur dari Mahkamah Agung tadi kalau dikatakan oleh Bu Marta agar efisien waktu, biaya, proses ya Bu, tetapi ini juga nantinya pengarahannya supaya lebih bisa diselesaikan secara dua belah pihak ini damai itu indah, kata Bu Marta, di atas segalanya ya? Di atas segalanya damai. Luar biasa. Iya Bu, monggo silakan bisa berpesan kepada masyarakat melalui RTFM apa ini pentingnya gugatan sederhana dan bagaimana masyarakat agar mengetahui sistem ataupun mekanisme ini supaya berjalan dan dipahami benar oleh masyarakat Temanggung dan sekitarnya. Ya, walaupun saya bekerja di pengadilan negeri ya, yaitu aparat penegak hukum, tapi jadikanlah pengadilan ini adalah solusi terakhir dari sebuah solusi ya. Sebelum ke pengadilan ada baiknya permasalahan itu dibicarakan baik-baik, diselesaikan dengan baik-baik, karena damai itu lebih dari segalanya. Kalau sudah ke pengadilan itu satu, waktu tersita ya. Kemudian ada materi yang harus dikeluarkan, yaitu panjar biaya perkara. Itu pun sudah materi kan bentuknya, seperti untuk biaya pendaftaran, biaya panggilan, kemudian PNBP, meterai, itu kan sudah uang ya begitu. Jadi itu saja ya. Jadikanlah pengadilan ini adalah solusi terakhir dari setiap permasalahan. Wow. Jadikan pengadilan ini sebagai solusi terakhir dari setiap permasalahan, dan damai itu indah, damai itu di atas segala-galanya. Luar biasa. Terima kasih rawuhnya di studio RTFM Bu Dian Marta. Saya semoga selalu sehat, selalu semangat. Itu tadi menebarkan kedamaian dan PN ini menjadi solusi terakhir ketika menyelesaikan masalah. Semoga tidak ada kasus-kasus yang luar biasa menyita energi masyarakat, apalagi Bu Hakimnya ya pastinya, karena berat untuk menjatuhkan satu putusan ketika beliau nih yang paham situasi batin atau psikisnya seorang hakim ketika memutus perkara. Ngaten nggih Bu? Apakah benar? Mbak Puspa ya, jangan sampai ketemu di pengadilan ya. Kecuali memang kita bertemu silaturahmi, silakan ya untuk syukurannya Bu ya. Oke deh. Amin. Baik, terima kasih luar biasa kesempatan hari ini bisa bertemu langsung dengan beliau Bu Wakil Ketua PN Temanggung yang
kersa hadir dan duduk di sini bersama kita semuanya membahas seputar gugatan sederhana edisi hari ini ya. Insyaallah lain kesempatan kita berjumpa kembali dengan materi selanjutnya dari Pengadilan Negeri Temanggung. Kita tunggu rawuhnya Bapak Hakim, Ibu Hakim yang lain, siap, yang Mbak muda-muda. Puspa. Ibu juga masih muda, semangat selalu Ibu, semangat dan Semangatnya selalu yang muda ya. Iya. selalu senyum untuk kita semuanya, luar biasa Ya. Bu Dian Marta. Terima kasih Mbak Puspa dan RTFM yang sudah menyediakan waktu untuk Pengadilan Negeri Temanggung. Sama-sama Ibu, dan lain kesempatan kita bersua kembali sahabat RT. Terima kasih, demikian dari kami berdua, Puspa dan Bu Dian Marta. Sekian dialog siang dari gugatan sederhana PN Temanggung hari ini kita akhiri dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dialog siang. Dialog siang. Dialog siang.